Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 3 kali tepuk Pramuka. Praja Muda Karana, yes. Lebih semangat, sekali lagi, yes. Berkali-kali, yes, 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 yes. Oke. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Kak Agus masih di materi yang sama, yaitu di materi Pramuka Penggalang. Hore! Bagaimana adik-adik kabarnya? Sehat? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan agar kita terjauhi dari segala jenis-jenis penyakit. Ya, mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran yang akan kita terima, materi yang akan kita pelajari, kita bisa cerna, kita bisa pahami. Ya, yuk, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama dan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar ya materi Pramuka Penggalang tentang pengenalan SKU. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 12 kalau nggak salah ingat ya. Kali ini kita akan membahas sama tentang SKU. Ayo, apa aja yang akan kita bahas hari ini? Nanti kakak akan jelaskan. Yang pertama SKU yang akan kita bahas adalah SKU nomor 5, penggalang ramu. Ya, yaitu tentang dapat menjelaskan emosi, ya. Dapat menjelaskan tentang emosi. Lalu ada lagi kita akan membahas tentang SKU nomor 8. Ya. SKU nomor 8 itu dapat menyampaikan pendapat dengan baik ya dalam suatu pertemuan pramuka penggalang. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang SKU penggalang ramu ya. Sudah kita bahas 4 atau 5 kalau nggak salah ya. Yaitu yang lalu SKU yang pertama, penggalang ramu selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi maupun berjamaah. Lalu yang kedua, dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agama di Indonesia. Kan di Indonesia ada berapa agama ya, kemarin sudah jelaskan. Lalu yang ketiga itu dapat menyebutkan agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Ya. Lalu yang keempat itu melakukan tes-tes sesuai dengan agamanya. Ada yang agama Islam, ada yang agama Katolik, ada yang agama Protestan, ada yang agama Hindu, ada yang agama Buddha. Di situ kan ada pilihannya semua ya. Karena kalau kalian sudah memegang buku SKU-nya, di situ ada pilihannya. SKU Islam apa? Ya, untuk yang nomor 4. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan lagi tentang SKU juga, masih sama. Karena kakak ingin fokus dengan kenaikan tingkat kalian ya. Untuk yang kali ini SKU yang kita bahas adalah SKU nomor 5. Apa nomor 5? Yaitu dapat menjelaskan tentang emosi ya. Dapat menjelaskan tentang emosi. Lalu yang kedua, SKU yang ke-6 itu dapat menyampaikan pendapat dengan baik dalam suatu pertemuan pramuka penggalang ya. Itu yang ke-6 ya. Lalu yang ke-7, dapat mengetahui dan menjelaskan manfaat dari penghijauan. Nah, ayo siapa yang sudah selalu belajar penghijauan? Lalu yang terakhir untuk minggu ini pembahasannya itu tentang
nomor 8. SKU nomor 8. Tentang dapat mengetahui dan memahami tentang hak perlindungan anak. Ya, nanti kakak akan jelaskan sedikit-sedikit. Sepengetahuan kakak, sepahaman kakak. Insya Allah bisa kalian pahami dengan mudah ya. Bagaimana sih materinya Kak Agus? Oke, kita langsung aja ke materi. Tapi sebelum ke materi, kakak pengen kamu semangat dulu. Bisa ya? Bisa? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Oh ya, masih ingat nggak yang aulete kemarin? Bisa ya? Bareng-bareng ya. Biar semangat ya. Oke, 3, 2, 1. Aulete gentle, aulete, aulete gentle enemy, aulete gentle, aulete, aulete gentle plomeri, gentle plomeri lete, gentle plomeri lete, Arabic, Arabic, asik. Oke yuk, udah nggak sabar kan materi pembahasannya seperti apa? Mudah-mudahan menarik bagi kalian, mudah-mudahan mudah dipahami bagi kalian ya. Dan jangan lupa untuk selalu mencatat materinya agar nanti ketika kamu dites kamu bisa menjawab. Oke? Oke, kita langsung aja ke materinya. Berikut materi hari ini. Cekidot. Baik, kita ke materi yang pertama, SKU nomor 5 ya. SKU nomor 5 itu tentang dapat menjelaskan tentang emosi ya. Lalu SKU nomor 6-nya itu adalah dapat menyampaikan pendapat dengan baik dalam suatu pertemuan pramuka penggalang. Lalu SKU nomor 7 itu adalah dapat mengetahui dan menjelaskan manfaat dari penghijauan. Lalu jawaban SKU nomor 8 ya. Apa itu jawaban SKU nomor 8 itu? Dapat mengetahui dan memahami tentang hak perlindungan anak. Yuk, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu tentang emosi ya, SKU nomor 5. Emosi adalah perasaan yang timbul sebagai reaksi dari sesuatu, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri kita ya. Itu adalah pengertian dari emosi. Lalu macam-macam emosi. Yang pertama itu amarah. Lalu macam-macam emosi. Yang pertama itu adalah amarah. Amarah itu timbul karena ada rasa kesal di hati, ya. Yang kedua itu timbul karena rasa benci atau rasa jengkel. Lalu macam-macam emosi yang kedua apa? Yaitu adalah karena adanya kesedihan, sedih. Yang mana sedih itu timbul dari rasa sedih, suram, muram, dan pedih. Lalu timbul juga kesedihan itu dari putus asa. Ya. Lanjut adalah rasa takut. Ini rasa takut itu termasuk dalam macam-macam emosi. Ya, rasa takut itu timbul karena adanya rasa cemas. Lalu yang kedua, karena adanya rasa gugup. Ya, yang ketiga itu karena kekhawatirannya yang terlalu tinggi. Lalu munculnya was-was dalam diri masing-masing kita ya, mempunyai rasa was-was yang berlebihan. Lalu adalah perasaan takut, rasa takut yang sangat besar. Nah, itu akhirnya adalah menimbulkan rasa takut ya, dan juga waspada. Jadi tidak tenang pun dapat menimbulkan rasa takut. Lalu yang keempat, macam-macamnya adalah kenikmatan.
Kenikmatan itu timbulnya dari mana? Timbul dari rasa bahagia. Lalu rasa gembira itu menimbulkan kenikmatan, rasa puas, lalu rasa riang, lalu rasa senang, lalu rasa terhibur, itu dapat meningkatkan kenikmatan dan rasa bangga, ya. Lanjut yang kelima, macam emosi yang kelima, yaitu karena adanya rasa cinta. Rasa cinta karena persahabatan, rasa cinta karena kepercayaan, rasa cinta karena dekat dengan keluarga atau dekat dengan teman, rasa menghormati, dan lalu adalah rasa kasih sayang, ya. Ini yang keenam, yaitu adalah rasa terkejut. Banyak macam-macam terkejut, ya. Lanjut. Kalau tadi kita sudah membahas tentang emosi, bagaimana kira-kira? Bisa tidak? Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Alhamdulillah. Lalu kita langsung ke jawaban SKU yang nomor 6. Dapat menyampaikan pendapat dengan baik dalam suatu pertemuan pramuka penggalang atau pasukan penggalang. Ya, menyampaikan pendapat adalah suatu hak asasi setiap seseorang. Karena setiap orang itu mempunyai hak untuk menyampaikan sebuah pendapat, ya. Dalam menyampaikan pendapat itu ada dua prinsip yang harus kamu pegang, ya. Yang pertama adalah kebebasan. Kebebasan artinya siapapun bebas menyampaikan sebuah pendapat, ya. Bebas menyampaikan sebuah pendapat yang lalu ada tanggung jawab. Ketika kamu sudah menyampaikan pendapat, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan, dilakukan sesuai aturan hukum, norma yang berlaku di masyarakat. Ya. Jadi kalian setiap sudah memberikan suatu pendapat, selain kebebasan, kalian juga harus mempertanggungjawabkan, ya. Cara menyampaikan pendapat dengan baik. Ya, yang pertama, menyampaikan pendapat dengan kata yang sopan. Ya, jangan seenaknya mentang-mentang kita dapat dapat kesempatan menyampaikan pendapat semaunya kita. Tidak, tapi kita harus menyampaikan pendapat dengan yang sopan, ya. Lalu tidak memotong pembicaraan orang lain. Ketika orang lain sedang berbicara di depan, janganlah kalian memotong pembicaraan orang lain. Misalkan ada si A menyampaikan pendapat belum selesai, tiba-tiba kamu angkat tangan langsung mengucapkan kata untuk mengutarakan sebuah pendapat. Nah, itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Lalu adalah didasarkan pada akal sehat dan hati nurani yang baik, yang luhur, ya. Lalu tidak memaksakan kehendak atau pendapat kalian pribadi. Untuk pendapat ini harus sesuai dengan kelompok. Tidak memaksakan kehendak kamu sendiri, ya. Jadi harus pendapat itu harus melingkupi satu kelompok atau beberapa kelompok. Lalu mengutamakan kepentingan bersama, ya, bukan kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah apabila saran, usulan, kritik bisa diterima, maka harus berbesar hati kamu menerima pendapat orang lain itu, ya. Karena pendapat itu sudah hasil rembukan dengan kelompok yang lain, ya. Selanjutnya adalah dapat melaksanakan hasil keputusan bersama secara jujur dan bertanggung jawab, ya. Bisa ya? Oke, kita akan lanjut. Untuk jawaban SKU nomor 7.
Ya, nomor 7 itu tentang penghijauan. Ayo, siapa yang tahu dan dapat menjelaskan manfaat dari penghijauan? Ada yang bisa? Bisa? Bisa ya? Harus bisa. Setidaknya kamu tahu dan kamu paham. Ya, kamu tahu dan kamu paham. Apa sih penghijauan? Penghijauan adalah penanaman pohon kembali. Ya, penanaman pohon kembali atau menanamkan pohon di tempat yang masih gundul. Atau penghijauan adalah penanaman dengan pohon-pohon agar udara menjadi sehat, segar, sejuk, bersih agar tercegah dari erosi ya. Jadi biar hutan itu bagus, hijau, karena bagus juga untuk kesehatan. Yuk lanjut, manfaat dari penghijauan antara lain apa? Ada yang tahu tidak? Ayo. Tahu? Alhamdulillah ya. Kurang lebih saya yakin kalian sudah paham. Ya, jadi manfaatnya adalah mencegah erosi, menyuburkan tanah, mencegah longsor. Banyak ya manfaatnya tuh dari akarnya. Lalu menyerap dan menyimpan air hujan dan mencegah dari banjir karena akar itu akan menyimpan dan menyerap si air hujan itu ya. Lanjut. Manfaatnya yang ketiga, menyejukkan udara, mencegah pemanasan global ya. Karena sekarang panasnya sudah kurang untuk di cuaca kita agak memprihatinkan ya, karena kurangnya dari penghijauan. Lalu manfaat yang keempat itu tumbuh sebagai tempat hidup berbagai organisme ya, macam-macam makhluk hidup akan hidup di sana. Lalu yang kelima, dapat memberikan perlindungan misalnya terhadap teriknya matahari, angin kencang, terus penahan debu serta peredam suara. Jadi udara itu akan lebih baik ya. Pohon pada siang hari akan menghasilkan O2 atau oksigen. Itu untuk keperluan siapa? Untuk manusia. Sebaliknya, menyerap CO2 atau karbonhidrat, yaitu udara kotor hasil dari gas buangan sisa pembakaran. Kan ulah manusia juga kan? Jadi dikeluarkan oleh manusia, dikeluarkan lagi oleh tumbuhan itu dengan menghasilkan oksigen ya. Manusia mengeluarkan karbon dioksidanya, pohon mengeluarkan oksigennya untuk kita hirup kembali. Lanjut, yang keenam, berbagai macam jenis pohon yang ditanam dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar mengenal jenis-jenis tanaman yang ada di lingkungan di berbagai aspek ya. Jadi kan pohon tidak hanya satu saja. Semua pohon itu bagus untuk kesejukan, untuk menghasilkan oksigen bagus ya. Lanjut, manfaat untuk ekonomi, yaitu pohon dapat dimanfaatkan, buahnya bisa kita jual, daunnya bisa kita masak. Cuma tidak semua daun pohon bisa dimasak ya, dan buah juga tidak semuanya bisa dimakan. Lalu getahnya bisa kita untuk gunakan berbagai kerajinan. Lalu kayunya bisa kita bangun untuk bangunan, kayu bakar dan berbagai macam penghasilan lainnya ya. Dan yang terakhir adalah manfaatnya untuk rekreatif adalah sebagai tempat rekreasi. Bagus kan manfaatnya kalau kita rajin menanam. Nah, jadi mulai sekarang ayo kita rajin menanam agar penghijauan di Indonesia lebih baik ya. Lanjut, kita ke
pembahasan materi SKU yang ke-8. Ayo, tadi SKU yang ke-8 tentang apa? Ingat nggak? Oke, yang ke-8 adalah tentang perlindungan anak, ya. Hak perlindungan anak adalah hak yang dimiliki setiap anak usia 18 tahun ke bawah. Artinya kalian yang masih TK, anak bayi, SD, SMP itu masih memiliki, dan SMA pun masih memiliki hak perlindungan anak. Kenapa? Untuk dapat hidup, hak perlindungan untuk dapat tumbuh, untuk dapat berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, ya, di setiap lingkungan, dan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ya. Paham ya? Jadi hak perlindungan anak itu untuk hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, dan hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak ini sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak perlindungan anak. Ya. Setiap anak secara garis besar itu mempunyai hak untuk hidup layak, ya, untuk hidup layak, ya, berhak atas kasih sayang orang tua seperti ASI eksklusif, pembuatan akte dan lain-lainnya, ya. Lalu setiap anak itu mempunyai hak lagi, hak untuk tumbuh dan berkembang, ya. Contohnya apa? Setiap anak berhak atas pendidikan yang layak dan istirahat, ya. Dan setiap anak juga mempunyai hak mendapatkan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Selanjutnya adalah hak tumbuh berkembang itu untuk bermain. Jadi tidak terlepas dari bermain, tetap diperbolehkan atau diajak lebih banyak bermain, ya. Lalu haknya apa lagi? Yaitu hak dari perlindungan. Perlindungan dari apa? Yang pertama adalah dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, dalam suatu keluarga. Yang kedua, perlindungan dari pelecehan seksual, ya, tindakan kriminal. Kamu mempunyai hak perlindungannya tuh, ya. Lalu dilindungi dari pekerjaan layaknya orang dewasa. Anak-anak itu bukan lahan untuk bekerja, melainkan adalah untuk belajar, ya. Lalu hak yang berikutnya adalah hak berpartisipasi, ya. Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah keluarga, ya. Lanjut. Setiap anak mempunyai hak berkeluh kesah, curhat, memilih tempat pendidikan yang sesuai minat dan bakat, dan lain-lain masih banyak, ya. Nah, gimana? Kira-kira sudah jelas ya? Sudah? Nah, ini nomor WhatsApp kakak. Adapun ada yang mau ditanya, silahkan, ya. Silahkan ke nomor WhatsApp kakak. Dan mohon maaf, untuk email kakak tidak bisa menerima email lagi karena sudah kepenuhan. Jadi nanti adapun kalau tugas, kirimnya ke nomor WhatsApp kakak ini, atau nanti kakak taruh di link deskripsinya, ya. Jadi kakak harap tidak terputus, atau kamu bisa menghubungi langsung lewat lewat Instagram atau lewat Facebook kakak, ya. Jelas ya? Oke. Nah, bagaimana materinya adik-adik? Bisa? Kira-kira sudah jelas belum ya?
untuk materi SKU kali ini? Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Jadi untuk materi kali ini memang kita hanya membahas tadi 4 materi SKU ya. SKU nomor 5 SKU nomor ya betul, nomor 5, 6, 7 dan 8. 4 SKU yang kita sudah bahas ya. Jadi tolong kalian catat, itu materi yang tadi kakak bahas itu ada di SKU sini ya, di SKU penggalang ramu. Jadi kalian jangan lupa catat materi yang barusan. Nanti insya Allah kita akan melakukan Zoom Meet atau Google Meet ya, Zoom Meeting atau Google Meet ya. Nanti kalian siapkan buku ininya ya, siapkan buku SKU. Bagi yang belum punya buku SKU-nya, silakan kalian bisa beli ke toko-toko terdekat. Biasanya di toko buku ada ya, terus di toko Gramedia ada biasanya ya. Kalau di sekolah biasanya kakak suka nyiapin biar kalian tidak susah membeli. Tapi karena ini kita masih daring, kakak harap kalian bisa membeli di luar. Dan jangan sampai hilang. Di sini jangan lupa diisi biodata kamu ya. Nama kamu, terus agamanya, nomor gugus depan. Kuaran itu adalah nanti kakak jelaskan. Ini ada materinya juga ya. Nanti kakak akan jelaskan kuaran, kuarcap, kuarda ya. Terus nomor gudep itu apa ya. Jelas ya. Jadi untuk minggu ini kakak akan bahasnya ini aja dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu meminum air hangat ya, agar badan kita tetap bugar ya. Oke, menutup kegiatan kita, kakak pengen kalian semua happy pan dulu ya. Kakak pengen kamu semua happy dan kakak pengen kamu semua bergerak. Yo, jadi kakak akan bernyanyi. Cluenya adalah ikuti suara kakak, bukan gerakan kakak. Ikuti suara, bukan gerakan. Contoh, Marina ya. Ini Marina. Marina menari di atas menara. Menaranya ditepuk di atas kepala ya. Marina menari di atas kepala. Bisa? Sekali lagi kakak kasih ya. Marina menari di atas kepala. Menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Bisa ya? Oke, tolong ikuti video berikut ini. Ikuti suara saya, bukan gerakan saya. Ikuti suara, bukan gerakan. Paham? Ya, lihat sini semuanya. Siap? Duduk yang rapi. Nanti minta kamu bersuara. Yo, siap. 3, 2, 1. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marinanya menari, 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 menari dan menari. Marina menari di atas menara. Nah, Gana, bisa gak? Ayo ngaku siapa yang salah. Kamu ngikutin gerakan kakak atau ngikutin suara kakak? Ayo ngaku, jujur. Oke. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan. Dan kakak harap kamu semua sudah bisa dan sudah paham. Nanti kakak akan membahas lagi masih tentang seputar buku SKU ya. Oke, itu aja. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa dan beribadah sesuai agama kalian masing-masing. Menutup kegiatan, berdoa dimulai.
Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 3 kali tepuk Pramuka. Praja Muda Karana, yes, sekali lagi, yes, sekali lagi, yes, berkali-kali, yes, 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 yeay. Jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih.